Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat datang kembali di video pembelajaran kita yang pertama di tahun pelajaran 2021. Untuk kelas 8, bab pertama adalah pola bilangan. Di video bagian pertama ini, kita akan membahas tentang barisan bilangan. Dengan tujuan, 1. Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan, dan 2. Menyelesaikan masalah tentang pola barisan bilangan. Kita mulai dengan pola bilangan. Nah, sederet bilangan atau rangkaian bilangan yang mempunyai pola tertentu itu disebut sebagai barisan bilangan. Sedangkan pola sendiri itu adalah aturan atau karakteristik. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1, rangkaian bilangan 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, kalau dilihat, itu dari 1 ke 3, itu ditambah 2. 3 ditambah 2 hasilnya 5, 5 ditambah 2 hasilnya 7, nah 7 ditambah 2 hasilnya 9. Nah, kita bisa tentukan bilangan berikutnya setelah 9 ditambah 2 hasilnya adalah 11. Jadi contoh 1 itu adalah barisan bilangan yang mempunyai pola atau aturan. Bilangan setelahnya itu sama dengan bilangan sebelumnya ditambah 2. Contoh kedua, 1, 4, 7, 10. Dilihat ini dari bilangan ke bilangan setelahnya, ini dari 1 ke 4 ditambah 3, dari 4 ke 7 ditambah 3 lagi, nah dari 7 ke 10 ditambah 3, berarti nomor 2 polanya adalah ditambah 3. Contoh ketiga, 1, 4, 9, 16. Kalau seperti contoh 1 dan 2 dengan jumlah, ini berarti 1 ke 4 itu harus ditambah 3. Sementara 4 ditambah 3 hasilnya bukan 9. Kita lihat lagi bahwa 1, 4, 9, dan 16 itu semuanya adalah bilangan kuadrat. Di mana 1 itu adalah 1 kuadrat, 4 adalah 2 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat, dan 16 adalah 4 kuadrat. Berarti setelah 16 kita bisa tentukan, yaitu hasilnya dari 5 kuadrat. Maka sama dengan 25. Contoh keempat, 1, 2, 4, 8, 16. Ini 1 ke 2 itu ditambah 1, tetapi 2 ke 4 ditambah 2. Berarti penjumlahannya beda. Dilihat bahwa itu adalah hasil perkalian. Jadi 1 dikali 2, 2, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 4, 8, dan 8 dikali 2, 16. Jadi aturan untuk barisan keempat adalah kali 2. Contoh lain dari pola bilangan. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. 1, 4, 10, titik-titik, 28, 34, 40. Nah, ini dari 4 ke 10 itu ditambah 6. Tapi kita harus cek dulu yang belakang. Dari 28 ke 34 itu ditambah 6. 34 ditambah 6 hasilnya 40. Oh, berarti polanya adalah ditambah 6. Ini untuk mengisi dua titik-titik tersebut dengan menjumlahkan 6 dengan 10 itu hasilnya 16. 16 ditambah 6, 22. Contoh kedua, 10,92, titik-titik, 76, titik-titik, 60, 52. Bilangannya semakin berkurang ya. Dari 100 itu dikurangi 8, terus dari 60 ke 52 juga dikurangi 8, maka aturannya itu kurangi 8 untuk menentukan kedua titik-titik tersebut.
92 dikurangi 8 hasilnya 84. 76 dikurangi 8 itu sama dengan 68. Contoh ketiga, 2,4, 32,64. Sudah jelas ini hasil perkalian ya. Jadi 2 ke 4 itu dikali 2. Dari 32 dikali 2 hasilnya 64. 64 dikali 2 128. Berarti kita kalikan 2 untuk menentukan titik-titik tersebut. 4 dikali 2 hasilnya 8, dan 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Contoh yang keempat, 1,2, 4, 7, 11. Ini hasil penjumlahannya itu tidak sama ya. Jadi dari 1 ke 2 itu ditambah 1, terus dari 2 ke 4 itu harus ditambah 2, dari 2 ke 7 itu ditambah 3, dari 7 ke 11 ditambah 4. Berarti kita bisa menentukan 3 titik-titik yang di belakang itu penjumlahannya yang bertambah 1, ditambah 5, ditambah 6, dan ditambah 7, sehingga hasilnya adalah 11 ditambah 5 itu 16, 16 ditambah 6 adalah 22, dan 22 ditambah 7 adalah 29. Pada barisan bilangan, setiap bilangan-bilangannya itu disebut sebagai suku dan dilambangkan sebagai U besar. Contohnya di sini ada barisan 1,3, 5, 7,9, maka sukunya dari suku ke 1 sampai ke 5 itu berurutan U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 3, U3 sama dengan 5, U4 sama dengan 7, dan U5 sama dengan 9. Sekarang untuk barisan bilangan genap. Berapakah suku ke-60 dari barisan bilangan genap? Nah, barisan bilangan genap itu yang bisa dibagi 2 ya angkanya. Jadi 2,4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ini untuk mencari suku ke-60 tidak usah kita jabarkan sampai 60 bilangan. Kita cari dulu polanya. Kita lihat bahwa 2 itu diperoleh dari 2 dikali 1, terus yang 4 itu 2 dikali 2, 6 itu 2 dikali 3, 8 2 kali 4. Berarti kita bisa lanjutkan untuk bilangan ke n itu adalah 2 dikali n atau sama dengan 2n, sehingga rumus suku ke n barisan bilangan genap sama dengan 2n. Maka suku ke-60-nya adalah 2 dikali 60 sama dengan 120. Barisan berikutnya adalah barisan bilangan ganjil. Ini bilangannya 1,3, 5, 7,9. Nah, untuk suku ke-60 kita juga nggak usah menjabarkan. Ini tinggal kita cari polanya. Kalau ingat yang tadi bilangan genap, itu kan yang pertama 2, nah menuju 1 itu dikurangi 1, dan 4 dikurangi 1 hasilnya 3, terus yang 6 dikurangi 1 hasilnya 5, itu dan seterusnya. Maka bisa kita tentukan untuk menentukan rumus bahwa 1 itu dari 2 kali 1 dikurangi 1, terus 3 itu kan tadi 4 dikurangi 1, 4 itu 2 kali 2, dan seterusnya. 7 itu 2 kali 4 kurangi 1, maka rumus suku ke n dari barisan bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2n dikurangi 1, sehingga suku ke 60
itu sama dengan 2 kali 60 dikurangi 1 sama dengan 120 kurangi 1 sama dengan 119. Barisan berikutnya adalah barisan aritmetika, yaitu barisan bilangan yang mempunyai selisih yang tetap atau sama antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, selisih dua suku tadi disebut sebagai beda, dilambangkan sebagai B. Suku pertamanya itu A. Jadi B itu selisih dari suku yang berurutan. U2 kurangi 1, U3 kurangi 2, U4 kurangi 3, dan seterusnya. Contoh 1. Ini 1,3,5,7, maka suku pertamanya adalah 1 dan beda atau selisihnya adalah 2. Itu diperoleh dari 3 dikurangi 1. Contoh kedua ada 40,35,30,25. Maka suku pertama atau A-nya itu 40 dan bedanya adalah 35 dikurangi 40, itu hasilnya adalah negatif 5. Dan rumus suku ke N dari barisan aritmetika adalah A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Barisan berikutnya adalah barisan geometri, yaitu barisan bilangan yang mempunyai perbandingan yang sama antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, perbandingan tadi disebut sebagai rasio, dilambangkan menjadi R. Jadi R itu sama dengan U2 dibagi U1 dan seterusnya. Contohnya, ini yang 1, 1,2,4,8, maka A-nya sama dengan 1 dan rasionya sama dengan 2, diperoleh dari 2 dibagi 1 atau 4 dibagi 2, sama saja. Maka di contoh kedua, ini suku pertamanya adalah 80 dan rasionya ini bisa kita pakai dua suku yang pertama, yaitu negatif 40 dibagi 80. Hasilnya ini kita sederhanakan sama dengan negatif 40 dibagi 80, itu 1/2. Dan rumus suku ke N-nya adalah A dikali R pangkat N-1. Contoh berikutnya, misal tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan berikut. Ini kalau ke-10 masih bisa diurut ya, sedikit, tapi kalau sudah banyak, ini pakai cara ini saja. Jadi, yang A 5,9,13,17, ini bilangannya bertambah tetap ya, maka ini adalah barisan aritmetika. Dengan A sama dengan 5 dan B sama dengan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Rumus UN di barisan aritmetika adalah A ditambah N kurangi 1 dikali B. Nah, ini karena yang ditanyakan U10, berarti tulis U10 sama dengan A-nya itu 5 ditambah N-nya itu 10 dikurangi 1 dikali 4. Kita hitung, jadi 5 ditambah 10 kurangi 1 itu 9 dikali 4 sama dengan 5 ditambah 36. Jadi sama dengan 41. Jadi hasil untuk yang A suku ke-10-nya adalah 41. Soal yang B, ini barisan 5, 10, 20, 40 dan seterusnya. Ini jelas perubahannya itu dikalikan dengan 2, jadi merupakan barisan geometri. Dengan A sama dengan 5 dan R sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2.
rumus UN barisan geometri adalah A dikali R pangkat N-1. Maka U10 sama dengan 5 dikali R-nya 2 pangkat 10 dikurangi 1 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 9 sama dengan ini 5 dikali 2 pangkat 9 itu 512. Maka hasilnya sama dengan 2560. Soal berikutnya, rumus suku KN dari barisan berikut adalah, dapat dilihat untuk soal 1 dari suku ke sukunya itu selisihnya sama, maka itu adalah barisan aritmetika. Sedangkan yang nomor 2 itu berupa hasil perkalian yang sama, berarti barisan geometri. Maka untuk soal A ini 3,5, 7,9 dan seterusnya. Kita tentukan A-nya adalah 3 dan beda itu 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Rumus UN-nya pada barisan aritmetika itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Jadi sama dengan 3 ditambah N dikurangi 1 dikali 2. Maka sama dengan 3 ditambah ini dikalikan distributif. N dikali 2 itu 2N. Terus negatif 1 dikali 2 itu kurangi 2. Jadi sama dengan 2N-nya dulu kita tulis 2N, 3 dikurangi 2 itu sama dengan 1. Jadi rumus untuk yang A sama dengan 2N ditambah 1. Barisan B 2,6, 18,54 dan seterusnya. Ini suku pertamanya adalah 2 dan rasionya adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan rumus UN pada barisan geometri sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Jadi sama dengan 2 dikali 3 pangkat N dikurangi 1. Nih, cukup sampai sini saja, tidak usah kita uraikan. Barisan berikutnya adalah barisan bilangan Fibonacci, yaitu barisan yang suku berikutnya diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Contoh ini 0,1,1 dan seterusnya. Jadi dua suku yang pertama itu 0 dan 1 itu dijumlah menjadi suku ketiga 1, dan suku 2 dan 3 itu 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, dan seterusnya 1 ditambah 2 itu 3, terus 2 ditambah 3 5 dan seterusnya. Contoh soalnya, diketahui barisan bilangan 2, 2, 4, 6, P, 16, 26, Q dan seterusnya. Nilai dari Q dikurangi P adalah, dapat dilihat bahwa ini adalah barisan bilangan Fibonacci, di mana 2 ditambah 2 itu 4, terus 2 ditambah 4, 6, dan seterusnya. Maka, kita bisa tentukan nilai P dan Q terlebih dahulu. Dengan P sama dengan itu 4 ditambah 6 sama dengan 10, dan Q itu dua suku sebelumnya dijumlah sama dengan 16 ditambah 26 sama dengan 42. Sehingga Q dikurangi P itu sama dengan 42 dikurangi 10, hasilnya sama dengan 32.
Barisan berikutnya adalah barisan bilangan di segitiga Pascal. Jadi bilangannya itu tersusun menjadi segitiga dengan yang tepian itu bilangan 1 dan yang di tengah-tengah itu adalah hasil penjumlahan dua bilangan di atasnya. Dilihat itu. Dapat dilihat di baris kedua itu karena di atasnya cuma 1 berarti masih kosong. Sedangkan di baris ketiga itu 1 tambah 1 hasilnya 2. Di baris keempatnya itu 1 tambah 2 hasilnya 3 dan seterusnya. Sekarang kita jumlahkan bilangan-bilangan pada tiap baris. Yang baris pertama itu 1, baris kedua 2, baris ketiga 4, baris keempat itu 8, baris kelima sama dengan 16, dan baris keenam 32. Ini 2 itu 2 pangkat 1, 4 sama dengan 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3, 16 2 pangkat 4, dan 32 2 pangkat 5. Sedangkan 1 sendiri itu adalah 2 pangkat 0. Berarti rumusnya itu untuk jumlah bilangan pada baris ke n di segitiga Pascal adalah 2 pangkat n dikurangi 1. Contohnya, jumlah bilangan pada baris ke-7 pola bilangan segitiga Pascal adalah Sn sama dengan 2 pangkat n dikurangi 1. Sehingga untuk jumlah pada baris ke-7 itu sama dengan 2 pangkat 7 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Untuk materi di video ini selesai, kita lanjut ke soal-soal berikutnya. Ini yang nomor 1. Diketahui rumusnya yang ditentukan U15 ditambah U22. Maka kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan 3N ditambah 4. Soalnya U15 ditambah U22. Langsung saja kita hitung dengan mengganti N menjadi 15 dan 22. Untuk yang U15 ya berarti 3 dikali 15 ditambah 4 ditambah yang U22 berarti 3 dikali 22 ditambah 4. Ini sama dengan 3 dikali 15 45 ditambah 4 ditambah 66 ditambah 4. Ini 45 ditambah 4 itu 49. Terus 66 ditambah 4 70. Sehingga hasilnya adalah 119. Contoh kedua, diketahui barisan aritmetika dengan suku pertama 6 dan bedanya 4. Tentukan rumus suku ke n dari barisan tersebut. Nah, di soal ini kita tulis suku pertama itu A sama dengan 6 dan bedanya itu B sama dengan 4. Rumus UN pada barisan aritmetika itu A ditambah N dikurangi 1 dikali B. A-nya itu 6 ditambah N karena kita mau menentukan rumus dikurangi 1 dikali bedanya 4. Jadi 6, ini distributif dikalikan, N dikali 4 itu 4N, terus negatif 1 kali 4 itu min 4. Jadi hasil penyederhanaannya itu 4N, 6 dikurangi 2 itu plus 2. Jadi rumusnya adalah 4N ditambah 2. Contoh 3, rumus suku ke N barisan geometri adalah 3 dikali 2 pangkat N min 1. 4 suku pertama barisan tersebut adalah, ini UN-nya sama dengan 3 dikali 2 pangkat N min 1. 4 suku pertama ya berarti U1, U2, U3, dan U4. U1 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 0.
sama dengan 3 dikali 2 pangkat 0 itu 1, jadi sama dengan 3. U2, N-nya kita ganti 2, berarti 3 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 1, sama dengan 3 dikali 2 pangkat 1, itu sama dengan 3 dikali 2, sama dengan 6. U ketiga berarti sama dengan 3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 1, sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2. Itu sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan yang U keempat, suku keempat, sama dengan 3 dikali 2 pangkat 4 dikurangi 1 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 8. Itu sama dengan 24. Jadi 4 suku yang pertamanya adalah 3, 6, 12, dan 24. Soal berikutnya soal cerita. Pada suatu perumahan, nomor rumah di ujung jalan adalah 12. Pada sisi yang sama, rumah di sebelahnya bernomor semakin besar, yaitu 14, 16, dan seterusnya. Pada sepanjang jalan tersebut terdapat 15 rumah. Berapa nomor rumah terakhir pada jalan tersebut? Jadi ceritanya ini ada rumah di sisi yang sama ya. Jadi bisa kita gambar sebagai berikut. Ini misalkan kotak-kotak ini itu adalah menjadi rumah. Yang di ujung itu nomornya 12, di sebelahnya 14, 16, dan seterusnya. Dan jumlah rumahnya itu ada 15 rumah. Yang rumah di ujung ini kita anggap sebagai suku yang pertama ya. Jadi 12, dan selisih nomor rumahnya itu B sama dengan 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Yang ditanyakan nomor rumah terakhir, berarti N-nya sama dengan 15. Maka ditanyakan itu U15 sama dengan, ini rumusnya dulu ya, barisan aritmetika itu A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Yang ditanyakan U15, berarti A-nya itu 12 ditambah 15 dikurangi 1 dikali 2 sama dengan 12 ditambah 14 dikali 2 sama dengan 12 ditambah 28. Hasilnya sama dengan, ini ada 40. Jadi nomor rumah terakhir itu adalah 40. Nah, sekarang ini ada soal-soal, silahkan dikerjakan. Video ini bisa di-pause ya untuk membaca soalnya dengan teliti. Diulang lagi materi dan contoh soal yang tadi sudah dibahas untuk bisa menyelesaikan soal-soal berikut. Sekian untuk video kali ini. Kita bertemu kembali di video yang kedua, yaitu tentang pola barisan pada konfigurasi objek. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.